warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Qurratul Aini dari kelas SI 4502 dengan NIM 12002213152. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial sebagai penyebab insecure yang pertama. Percaya diri pada semua manusia merupakan nilai tambah yang ada pada diri manusia, namun masih banyak orang yang merasa insecure dan tidak percaya diri. Insecure ini sering dialami oleh sebagian besar orang, namun beberapa dari mereka bisa menghadapi rasa insecure itu dan beberapa dari mereka juga tidak bisa menghadapi rasa insecure tersebut. Insecure ini seringkali dialami oleh remaja, dan menurut John W. Santrock dalam buku Lifespan Development, perkembangan masa hidup, masa remaja merupakan fase perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan perubahan fisik, emosi biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dan dapat saya simpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan yang memiliki makna bahwa remaja merupakan seseorang yang ingin mengenal dirinya sendiri dan ia juga perlu diterima sebagai bagian dari lingkungan mereka. Dan remaja juga cenderung terlalu cemas karena ekspektasi mereka yang terlalu tinggi. Emosi yang terjadi selama masa pertumbuhan dapat menyebabkan dan meningkatkan rasa insecurity dan hal itu dapat menyebabkan terganggunya mental health. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kasus ini dapat berdampak besar pada faktor fisik dan psikologis manusia. Remaja seringkali memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilannya yang dimiliki pada dirinya sendiri. Di masa pencarian seperti ini, remaja seringkali menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada saja banyak hambatan yang memaksa untuk melakukan perubahan seperti rasa cemas yang berlebihan, ketakutan akan masa depan, dan kecemasan lainnya. Dan perasaan insecure ini dapat terjadi karena kurangnya percaya diri dan kecemasan tentang apa yang kita miliki. Contoh kecil yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, penampilan, dan bahkan kemampuan kita masing-masing. Lalu, apa sih insecure itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insecure berarti perasaan cemas dan gelisah. Insecure adalah sesuatu kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan cemas dan takut akan melakukan sesuatu. Dan insecure juga dapat disebabkan oleh trauma psikologis, rasa bersalah, merasa dirinya penuh dengan kekurangan, dan merasa orang lain yang tidak puas dan tidak yakin akan kemampuannya. Psikolog klinis Melanie Greenberg PhD, ada 3 alasan orang merasa insecure. Yang pertama yaitu mengalami kegagalan atau penolakan. Sering mengalami kegagalan, penolakan pada pencapaian sesuatu atau kehilangan pekerjaan mampu menciptakan seseorang merasa insecure. Peristiwa tadi menciptakan mereka melihat dirinya sendiri dengan orang lain berdasarkan sudut pandang negatif. Insecure juga kerap kali dialami oleh orang yang mempunyai daddy issue. Yang kedua ada mendapatkan evaluasi kurang baik dari orang lain. Rasa tidak kondusif ini mampu timbul karena pernah dievaluasi kurang baik oleh orang lain ketika bersosialisasi. Kondisi tadi juga yang dapat mengakibatkan seseorang insecure, cenderung menghindari aktivitas sosial. Yang ketiga ada memiliki sifat perfeksionis. Orang yang mempunyai sifat perfeksionis dan selalu menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna, perasaan insecure itu bisa timbul saat sesuatu hal tidak sesuai dengan harapannya. Akibatnya mereka akan kecewa dan monoton dan menyalahkan dirinya sendiri. Ciri dari insecure sendiri yaitu merasa dirinya rendah, selalu membandingkan diri dengan orang lain, memiliki rasa takut yang berlebihan, memiliki rasa cemas yang berlebihan, rasa haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain, sulit untuk menerima pencapaian orang lain, membatasi interaksi dengan orang lain, dan tidak mau keluar dari zona nyaman, dan lain sebagainya. Dan menurut American Psychological Association melaporkan bahwa insecure memiliki banyak aspek. Dilaporkan dari Choosing Therapy dan Harappa.education ada 5 jenis insecure yang sering dirasakan oleh setiap orang. Jenis-jenis insecure tersebut adalah sebagai berikut. Pertama ada job insecurity. Job insecurity merupakan rasa insecure yang berlebihan tentang keraguan, ketakutan, kecemasan tentang kemampuan diri mereka sendiri di lingkungan kerjanya. Yang kedua ada financial insecurity. Financial insecurity ini merupakan perasaan seseorang tidak yakin memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Yang ketiga ada
Social insecurity. Social insecurity ini merupakan takut berinteraksi dengan banyak orang dan merasa tidak nyaman bertemu dengan orang asing. Salah satunya adalah introvert people. Keempat, ada jenis insecurity yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu body insecurity. Body insecurity merupakan perasaan seseorang yang mempunyai nilai negatif atau dinilai jelek karena bentuk tubuh seperti berat badan, tinggi badan, jenis kulit, dan bagian tubuh-tubuh tertentu. Zaman yang serba canggih ini, misalnya pada zaman sekarang, permasalahan yang terjadi pada masa remaja begitu kompleks dibandingkan pada masa sebelumnya. Dan kecepatan internet yang pesat hampir di seluruh dunia juga dapat mendukung karena keadaan dimanapun kita bisa mengakses apapun dan dimanapun dan kapanpun. Berbagai pelaksanaan yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia mulai merajalela. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah media digital yang menjadi tempat terjadinya realitas sosial dalam ruang waktu yang tidak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Para pengguna media sosial bisa berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun tanpa saling mengenal. Media sosial seperti Instagram yang fiturnya bisa mengunggah foto atau video dan masih ada fitur sukai dan komentar. Bisa diakses oleh siapa saja. Fitur tersebut dapat memungkinkan seseorang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, bisa berkomentar apapun pada akun media sosial orang lain. Dan tidak sedikit pula komentar tersebut mengandung cemoohan atau hujatan menggunakan istilah-istilah buruk. Maka hal-hal yang tadi secara tidak langsung dapat menyebabkan pribadi seseorang mengalami rasa insecure. Masyarakat di lingkungan setempat maupun masyarakat di media sosial juga menciptakan standar kecantikan dan standar lainnya, di mana standar kecantikan seperti kulit putih, tinggi badan, berat badan ideal, rambut hitam panjang, dan kulit bersih tanpa goresan. Dan ada juga standar kepribadian, di mana seseorang itu harus ramah, terbuka, dan tidak cepat marah, dan lain sebagainya, dan standar lainnya. Standar-standar tersebut tidak mungkin dimiliki setiap manusia, karena setiap manusia memiliki kekurangan, kelebihan, dan keunikannya masing-masing. Nah, dengan adanya standar tersebut dalam kehidupan, maka akan mengakibatkan jika terdapat hal tersebut yang tidak sesuai dengan standar tadi, maka orang tersebut akan mengalami gagal dan tidak pantas untuk menampakkan dirinya. Kesimpulannya adalah insecure adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan cemas dan takut akan sesuatu. Insecure ini disebabkan oleh trauma psikologis, rasa bersalah, dan merasa dirinya penuh dengan kekurangan, dan merasa tidak pantas dan tidak yakin akan kemampuannya. Dan sebagian besar remaja melaporkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri, dan beberapa remaja juga menganggap sosial media sebagai ekspresi mereka sendiri yang bahkan dapat mengurangi kepercayaan diri. Saran untuk mengatasi dari permasalahan tersebut yaitu kita harus selalu bangun kepercayaan diri terlebih dahulu, pilih lingkungan dan suasana yang positif, matikan sedikit ponsel atau detox media sosial, melatih self-compassion dengan berbicara lembut kepada diri sendiri, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat dan tersayang, karena hal itu dapat membantu kita memahami kualitas dan perspektif unik dari diri kita sendiri. Yang terpenting adalah kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Kita juga harus bisa menemukan kemungkinan yang tidak kita sadari, dan yang terpenting adalah kesadaran diri, dan kita juga harus mencoba untuk menghargai dan mengapresiasi setiap langkah yang kita lakukan. Hal tersebut adalah langkah penting bagi kita, dan kesadaran ini akan menumbuhkan rasa cinta pada diri kita sendiri. Terimalah setiap kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.